Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai aspek pasar dan pemasaran. Untuk yang pertama mengenai analisis tren pasar. Kami melakukan analisis dengan metode STP atau segmenting, targeting, positioning. Untuk segmentasi sendiri, yaitu ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis adalah segmentasi pasar berdasarkan wilayah. Tempat lilin bunga teratai memiliki segmentasi geografis di daerah Kudus dan sekitarnya seperti Pati, Demak, dan Semarang. Untuk yang kedua adalah segmentasi demografis. Segmentasi demografis merupakan segmentasi pasar berdasarkan karakteristik pelanggan. Untuk tempat lilin bunga teratai sendiri mempunyai segmentasi untuk masyarakat luas baik perempuan maupun laki-laki berusia 19-50 tahun. Untuk yang ketiga ada segmentasi psikografis. Segmentasi psikografis tempat lilin bunga teratai ditunjukkan kepada segmen masyarakat dengan kelas sosial menengah ke atas dan memiliki ketertarikan dengan seni dan estetik. Kedua mengenai targeting. Produk tempat lilin berbentuk teratai ini ditargetkan untuk semua kalangan masyarakat, baik anak-anak remaja, anak muda, ataupun orang tua, semua bisa menggunakan produk ini. Tapi produk ini berfokus kepada orang tua dan anak remaja. Karena apa? Biasanya orang tua dan anak remaja itu suka mengeleksi hal-hal yang unik dan memiliki unsur budaya di dalamnya. Karena pembuatan tempat lilin bunga teratai ini berasal dari bahan limbah, yaitu sendok plastik, dan ada unsur budaya di dalamnya, yaitu kain batik yang digunakan dalam pembuatan produk. Sehingga nantinya dapat dijadikan hiasan dan dapat juga digunakan untuk dua fungsi, yaitu fungsi dari produk itu sendiri sebagai tempat lilin dan produk itu sendiri sebagai keestetikan sebagai hiasan. Selanjutnya mengenai bahan pemasaran, yaitu ada 4P, produk, price, place, dan promotion. Yang pertama ada produk. Produk yaitu tempat lilin menggantung berbentuk bunga teratai, berbahan dasar dari sendok plastik, kemudian diinovasikan dengan batik khas dari Bakaran yang terletak di Kecamatan Juwana, sehingga produk yang dihasilkan nantinya memiliki unsur budaya di dalamnya. Tempat lilin berbentuk teratai ini dimodifikasi dengan kain batik dan juga nantinya akan ditambah dengan bahan yang lainnya sebagai hiasan seperti bunga, nantinya akan dibuat dari kain batik itu sendiri. Untuk price-nya, untuk harga pada produk tempat lilin bentuk teratai ini menyesuaikan dengan harga bahan baku dan penggunaan bahan baku. Dapat dikatakan bahwa harga yang sudah diterapkan ini standar, tidak mahal ataupun tidak murah. Untuk pelajarnya, untuk tempat pembuatan produk ini berada di Kota Pati, khususnya di Desa Jamian. Penjualan akan dilakukan bisa secara langsung maupun tidak langsung. Selain kami menjual produk di tempat kami, juga menjual produk di medsos seperti Shopee, Lazada, Instagram, TikTok, dan lainnya. Untuk promosinya itu dilakukan secara online maupun offline. Kami mempromosikan produk kita dari mulut ke mulut terlebih dulu untuk menjangkau pengenalan produk. Setelah melakukan promosi secara langsung, kami juga melakukan promosi melalui media sosial seperti platform iklan, banner, dan juga e-commerce seperti Shopee, Lazada, IG, WhatsApp, melalui live TikTok, CPK, sehingga produk kami dapat dikenal dan diketahui oleh orang banyak. Aspek teknis dan teknologi. A. Pemilihan dan perencanaan suatu produk. Pemilihan dan perencanaan suatu produk merupakan sebuah langkah yang harus dilakukan oleh sebuah bisnis untuk menentukan apa yang akan diciptakan. Yang pertama, penentuan ide produk dan seleksi. Aspek yang mendorong ide sebuah produk itu dengan adanya perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Yang kedua, pembuatan desain dan produk awal. Pembuatan desain produk kami terinovasi dari bunga teratai yang memiliki bentuk estetik dan juga memiliki keunikan sendiri. Yang ketiga, implementasi. Dalam pemilihan perencanaan suatu produk, kami mengacu pada tahap di mana rencana produk dijadikan dan direncanakan sesuai dengan yang telah dipikirkan dan disusun secara terperinci. Jelaskan mengenai aspek keuangan. Yang pertama ada kebutuhan dana, pengeluaran jenis pengeluaran, belanja bahan dengan biaya Rp1.977.000. Kedua, transportasi lokal Rp2.250.000, biaya lain-lain Rp2.340.000 dengan jumlah total semuanya Rp6.567.000. Yang kedua ada sumber modal. Modal sendiri dari 5 orang dengan per orangnya Rp1.300.000, biaya 7 juta, presentasi 100%.
Selanjutnya ada anggaran biaya mengenai perjalanan lokal. Perjalanan beli bahan baku 10 kali 100.000 jadi 1 juta. Perjalanan beli alat 10 kali 25.000 jadi 250.000. Perjalanan ke tempat produksi 10 kali 50.000 jadi 500.000. Perjalanan pemasaran produk 10 kali 50.000 jadi 500.000. Subtotal mengenai perjalanan lokal jadi 2.250.000. Anggaran biaya lain seperti biaya listrik selama 6 bulan 20.000 jadi 120.000. Biaya internetnya 6 bulan dengan harga per bulannya 200.000 jadi 1.200.000. Biaya iklan sosial media selama 6 bulan dengan harga per bulannya 150.000 jadi 900.000. Jasa iklan toko online 3 kali dengan sekalinya 400.000 jadi 120.000. So total dari semuanya yaitu 4.590.000. Grand totalnya 6.567.000. Selanjutnya yaitu evaluasi. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetapnya yaitu 275.000. Biaya variabelnya 1.702.000. Total biaya keseluruhan jadi 1.977.000. Jumlah produksi per bulan 100 unit. Harga pokok produksi 17.020 dari 1.702.000 dibagi 100 unit. Harga jual per unit jadi 24.000 dari 17.020 ditambah 40% dikali 17.020. Laba per unit harga jual dikurangi harga pokok produksi sama dengan 24.000 dikurangi 17.020 jadi 6.980. Break even point biaya produksi dibagi harga jual 1.700.000 dibagi 24.000 jadi 71.000. Adapun penilaian investasi rincian biayanya yaitu marginnya 6.808, BEP per unitnya 71, modal awalnya 6.567.000. ROI jadi margin kali BEP per unit dibagi modal awal 6.808 dikali 71 dibagi 6.567.000 jadi 13,6. Berikut mengenai cash flow-nya, modal awal dari bulan 1 sampai 6 6.587.000, penjualannya dari bulan 1 sampai 6 1.920.000 dari 24.000 dikali dengan estimasi penjualan bulan 1 sampai 6 80. Bulan 7 sampai 18 2.640.000 dengan estimasi penjualan 110. Bulan 13 sampai 18 2.880.000 dengan estimasi penjualan 120. Subtotal penerimaan 8.487.000. Bulan 7 sampai 12 2.640.000. Bulan 13 sampai 18 2.880.000. Mengenai pengeluaran yang kami keluarkan ada bahan habis pakai 1.700.000. Bulan 7 sampai 12 1.400.000. Bulan 13 sampai 18 1.100.000. Sewa dan jasanya tidak ada. Transportasi lokal bulan pertama sampai bulan 6 700.000, bulan 7 sampai 12 500.000, bulan 13 sampai 18 650.000. Mengenai biaya lain bulan 1 sampai 6 600.000, bulan 7 sampai 12 400.000, bulan 13 sampai 18 300.000. Total dari pengeluaran bulan pertama sampai bulan 6 3.200.000, bulan 7 sampai 12 2.300.000, bulan 13 sampai 18 2.050.000. Labanya dari bulan 1 sampai 6 5.485.000, bulan 7 sampai 12 340.000, bulan 13 sampai 18 830.000. Jadi saldo akhirnya yang bulan pertama sampai bulan 6 5.485.000, bulan 7 sampai 12 5.825.000, bulan 13 sampai 18 6.655.000. Aspek yuridis nama usaha adalah handicraft. Gambar logo sebagai berikut. 3 pemilihan bentuk dan warna. 1 gambar daun 3 ruas melambangkan ketertarikan air reduction, reuse, dan reuse recycle. 2 gambar daun polos mencerminkan tentang sederhana dan alami, kreativitas, keberlanjutan, dan keseimbangan dengan lingkungan. 3 cahaya harapan atau hopeful light. Lilin yang menyala adalah simbol harapan dan optimisme. Yang keempat penerangan atau illumination. Lilin yang juga merupakan simbol penerangan. Merupakan badan usaha non hukum yang bentuknya perusahaan perorangan. Tempat lilin bunga teratai ini termasuk usaha UMKM yang bergerak di bidang kerajinan. Produk kami bisa digunakan untuk hiasan dan dapat mengurangi pencemaran lingkungan karena kami menggunakan bahan sendok plastik yang tidak ulang serta memanfaatkan kain batik sebagai keindahan tempat lilin kami. Kami memilih bahan tersebut karena bahan tersebut lebih indah dan bisa memperkenalkan budaya dengan cara menambahkan batik serta ramah lingkungan dibandingkan dengan wadah lilin yang menggunakan kaca. Bahan tersebut sangat mudah didapatkan dan harganya sangat terjangkau. Dengan pembuatan produk ini kami memiliki ciri khas keindahan dan model yang unik. Yang kelima, dokumen legalitas usaha yang kami jalankan termasuk UMKM. Untuk menjalankannya kita perlu meminta izin kepada pemerintah daerah, desa, kecamatan sebagai lembaga yang berwenang agar usaha kita mempunyai kekuatan hukum. Sebagai badan usaha UMKM mempunyai kekuatan hukum, salah satunya adalah IUMK. IUMK ini berfungsi untuk memperoleh kepastian hukum, perlindungan usaha, dan memudahkan jika ada pengembangan usaha. Aspek manajemen itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, manajemen usaha. Manajemen usaha adalah kegiatan yang penting untuk bagaimana usaha tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan agar dapat mencapai tujuan dan target produksi. Kemudian yang kedua itu ada tahap survei pasar. Tingkat pengamatan secara virtual digital menggunakan media internet dengan melihat kondisi pangsa serta memperlihatkan kondisi persaingan di lokasi pemasaran. Kemudian yang ketiga itu ada tahap persiapan alat, bahan, dan tempat. Pada tahapan ini kami akan memulai dengan mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memulai pembuatan produk. Kemudian yang keempat itu ada tahap produksi. Tahap ini kami melakukan proses produksi. Kemudian yang kelima itu ada tahap persiapan promosi. Promosi yang difokuskan adalah secara online dikarenakan saat ini masyarakat lebih menyukai belanja online. Kemudian yang keenam itu ada tahap pemasaran. Pada tahap ini dilakukan dengan strategi pemasaran, rencana, penjualan, serta diatur oleh Chief Marketing Officer atau CMO. Kami mengenalkan dengan memasarkan produk dengan cara online. Kemudian yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Dalam tahap ini yang akan kami lakukan adalah tahap evaluasi secara virtual digital melalui Zoom call meeting atau via WhatsApp video. Kami melakukan pada setiap akhir bulan dan produksi selesai.